Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nurzana, kelas 11 akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Maka dari itu, semua penjualan barang yang dilakukan secara kredit akan dicatat pada jurnal penjualan. Sedangkan transaksi penjualan secara tunai akan langsung masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Atau sederhananya adalah informasi yang ada dalam jurnal penjualan ini merupakan ringkasan dari faktur yang dikeluarkan untuk pelanggan. Jurnal penjualan juga berfungsi untuk memudahkan pencatatan transaksi bervolume tinggi di buku besar. Transaksi penjualan per hari akan dicatat pada jurnal penjualan yang kemudian disederhanakan untuk diposting ke dalam buku besar di akhir periode. Adapun informasi yang biasa tersimpan dalam jurnal penjualan meliputi tanggal transaksi, nomor rekening, nama pelanggan, nomor faktur, dan jumlah penjualan. Pada akhir setiap periode pelaporan, jumlah total debit dan kredit akan dicatat ke dalam buku besar umum. Jika penjual ingin meneliti dan melihat saldo yang telah tercatat dalam buku besar umum, penjual dapat melihat ke jurnal penjualan dan dapat menggunakan nomor faktur yang tercantum dalam jurnal penjualan untuk mengakses salinan faktur. Jenis-jenis jurnal penjualan. Secara umum, ada 4 jenis jurnal penjualan. Pertama, jurnal penjualan tunai. Kedua, jurnal penjualan kredit. Ketiga, jurnal diskon penjualan. Keempat, jurnal retur dan potongan penjualan. Pertama, jurnal penjualan tunai. Perusahaan dapat menjual barang secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai biasanya dimasukkan ke mesin kasir dan dicatat ke dalam akun-akun. Pada sistem persediaan perpetual, harga pokok penjualan dan pengurangan jumlah persediaan juga harus dicatat. Dengan cara ini, akun persediaan akan menunjukkan jumlah sisa persediaan yang belum terjual. Contoh ilustrasi jurnal penjualan perpetual. Diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Mei 2018, PT Go Berkah menjual barang sebesar seharga Rp2.800.000. Transaksi penjualan ini dapat dicatat sebagai berikut. Kas sebesar Rp2.800.000 di debit dan penjualan sebesar Rp2.800.000 di kredit. Jurnal penjualan kredit. Jurnal penjualan kredit adalah catatan jurnal yang digunakan untuk jenis transaksi penjualan kredit. Pada saat terjadinya transaksi penjualan barang dagang secara kredit, akan menyebabkan penambahan pada akun piutang dagang dan penambahan penjualan. Pada saat terjadi penambahan piutang dagang, maka akan dicatat pada posisi debit, karena piutang adalah salah satu jenis harta. Dan sebaliknya, pada saat terjadi penambahan pendapatan dari hasil penjualan, maka dicatat pada posisi kredit. Konsekuensi dari penjualan secara kredit ini adalah akan munculnya jurnal wesel tagih dan wesel bayar. Contoh pencatatan jurnal penjualan kredit metode perpetual. Ayat jurnal untuk penjualan secara kredit senilai Rp510.000 dan harga pokok penjualan adalah sebesar Rp280.000. Untuk PT Go Berkah adalah sebagai berikut. Piutang usaha sebesar Rp510.000 di debit, penjualan sebesar Rp510.000 di kredit. Harga pokok penjualan sebesar Rp280.000 di debit, persediaan sebesar Rp280.000 di kredit. Ketiga, jurnal diskon penjualan. Syarat penjualan biasanya ditunjukkan dalam faktur penjualan yang dikirim penjual kepada pembeli.
Syarat untuk waktu pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual disebut syarat kredit. Jika pembayaran dilakukan saat pengiriman, syaratnya adalah tunai atau tunai bersih. Sebaliknya, pembeli yang diperbolehkan mendapat kelonggaran waktu untuk membayar dikenal sebagai periode kredit. Periode kredit biasanya dimulai dengan tanggal transaksi penjualan seperti ditunjukkan dalam faktur. Jika pembayaran jatuh tempo dalam beberapa hari yang telah disebutkan seperti 30 hari, syaratnya adalah 30 hari bersih yang ditulis sebagai N_30. Jika pembayaran jatuh tempo pada akhir bulan yang sama dengan bulan penjualan, syaratnya ditulis sebagai end of month. Untuk mendorong pembeli agar membayar sebelum batas akhir periode kredit, penjual tidak jarang memberikan diskon. Sebagai contoh, penjual dapat menawarkan diskon sebesar 2% jika pembeli membayar dalam 10 hari setelah tanggal faktur. Jika pembeli tidak mengambil diskonnya, jumlah yang tertera di faktur akan jatuh tempo dalam 30 hari. Contoh ilustrasi jurnal penjualan dengan diskon dan PPN sebagai berikut. Diasumsikan uang tunai diterima dalam periode diskon 10 hari dari penjualan kredit sebesar Rp1.500.000. Pajak penambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Maka, cara pencatatan jurnal transaksi penjualan ini ditunjukkan kas sebesar Rp1.320.000 didebet, PPN sebesar Rp150.000 didebet, diskon penjualan sebesar Rp30.000 didebet, dan piutang usaha sebesar Rp1.500.000 dikredit. Keempat, jurnal retur dan potongan penjualan. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual, yang dari sisi penjual merupakan retur penjualan. Di samping itu, karena barang rusak, cacat, atau alasan lainnya, penjual dapat mengurangi harga barang yang disebut sebagai pemberian potongan penjualan. Jika retur atau potongan penjualan terjadi pada penjualan kredit, penjual biasanya menggunakan memo kredit atau memorandum kredit untuk membeli. Memo ini menunjukkan jumlah dan alasan kredit penjual terhadap piutang usaha, di mana piutang usaha jika dikredit berarti berkurang jumlahnya. Seperti diskon penjualan, retur dan potongan penjualan mengurangi pendapatan. Keduanya juga menambah ongkos kirim atau ongkir, penjualan, dan beban lainnya. Karena manajer perlu mengetahui jumlah retur dan potongan penjualan dalam satu periode, penjual biasanya mencatat retur dan potongan penjualan di akun yang terpisah. Retur dan potongan penjualan merupakan akun kontra terhadap penjualan. Penjual mendebit retur dan potongan penjualan dengan jumlah tertentu. Jika penjualan awal secara kredit, penjual mengkredit piutang usaha karena persediaan selalu diperbarui dalam sistem perpetual. Penjual menambahkan biaya barang dikembalikan dalam akun persediaan. Penjual harus mengkredit biaya barang dan dikembalikan pada akun harga pokok penjualan karena akun ini didebet pada saat penjualan awal dicatat. Demikian
Demikian penjelasan saya tentang jurnal penjualan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun tutur kata. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.